Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Makassar. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan orasi politik Presiden Konfederasi Serikat Nusantara, saya ingin seluruh kawan-kawan kibarkan bendera kita tinggi-tinggi dan menyanyikan lagu kebangsaan Konfederasi Serikat Nusantara. Tidak ada bendera di bawah, semuanya berdiri di atas. Kita akan menyanyikan lagu Mars KSN. Semuanya tangan kiri di atas. Balik untuk timur, matahari pagi, kita rakyat bekerja, bergerak bersama, menyongsong masa depan yang cerah. Konfederasi Serikat Nusantara, persatuan rakyat bekerja progresif, membangun solidaritas tanpa batas dengan internasional bekerja, hancurkan paham kapitalisme, bangun bersama peradaban yang berkeadilan, rakyat bekerja untuk kesejahteraan bersama. Semuanya, KSN progresif solid berdaulat, KSN pembebasan rakyat pekerja, KSN demi tugas suci yang mulia, hancurkan paham kapitalisme, bangun bersama peradaban yang berkeadilan, rakyat pekerja untuk kesejahteraan bersama, untuk kesejahteraan bersama. KSN, 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 kapitalisme, kapitalisme, kapitalisme. Baik kawan-kawan sekalian, benderanya tetap di atas. Saya atas nama pimpinan nasional Konfederasi Serikat Nusantara yang saat ini berada di Kota Makassar dan seluruh kawan-kawan KSN di Indonesia melakukan hal yang sama. Kalaupun kita melakukan aksi ini dengan tetap pada garis komando perlawanan kita, yang saat ini kita melakukan perlawanan terhadap upah murah. Kawan-kawan sekalian, kawan-kawan sekalian, beberapa hari yang lalu seluruh gubernur di Indonesia telah menetapkan upah minimum, baik itu upah minimum provinsi maupun upah minimum kabupaten kota. Tapi apa yang terjadi kawan-kawan sekalian? Upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur itu sama saja upah minimum yang dirumuskan oleh pemerintah pusat, dan tidak ada artinya penetapan upah minimum kabupaten kota di daerah masing-masing. Kenapa? Karena upah minimum yang ditetapkan adalah upah minimum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, gubernur di Indonesia itu hanya sebagai stempelisasi ketetapan upah minimum di Indonesia. Oleh karena itu, kita atas nama Konfederasi Serikat Nusantara menyatakan sikap bahwa
upah yang ditetapkan adalah masih konsep upah murah di Indonesia, kawan-kawan. Karenanya kita tidak lagi mempersoalkan soal upah minimum, karena konsep kita adalah solusi bagi upah Indonesia adalah upah nasional yang manusiawi. Kenapa upah nasional? Karena upah minimum yang ditetapkan hari ini adalah salah satu bentuk ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat pekerja Indonesia. Itu artinya bahwa penetapan upah minimum mencederai nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyat pekerja Indonesia. Oleh karena itu, kita menawarkan kepada pemerintah sebuah gagasan agar upah nasional ditetapkan secara serentak dan tidak boleh lagi ada perbedaan tentang upah minimum di Indonesia. Dengan ditetapkannya upah minimum hari ini, terbukti bahwa banyak perusahaan yang kemudian merelokasi perusahaannya ke daerah-daerah yang upahnya rendah, yang upahnya bawah upah di kota-kota. Itu artinya bahwa upah minimum ini melahirkan persoalan baru. Karenanya sekali lagi kita menegaskan upah nasional harus ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia agar persoalan upah setiap tahunnya tidak menjadi persoalan di daerah atau di kabupaten kota. Upah minimum ini adalah salah satu bentuk lepas tanggung jawab pemerintah pusat. Berikutnya, kawan-kawan sekalian, bahwa upah minimum ditetapkan itu untuk yang masa kerja 0 tahun, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan di Sulawesi Selatan mendapatkan upah minimum dan itu masa kerja di atas 1 tahun, itu artinya sudah melanggar daripada peraturan yang dibuat itu sendiri. Jadi kita menawarkan kepada pemerintah agar struktur skala upah khususnya di Sulawesi Selatan, seperti aspirasi yang berkembang di tengah kawan-kawan, bahwa struktur skala upah untuk ditetapkan dan menjadi prioritas agar upah bagi pekerja yang di atas 1 tahun sampai 10-an tahun itu ada keadilan terhadap upah yang terjadi di Indonesia. Ini kita sampaikan kepada seluruh gubernur Indonesia agar menetapkan struktur skala upah secara cepat dan tepat agar persoalan upah di Indonesia tidak lagi menjadi persoalan yang sangat merugikan rakyat pekerja. Berikutnya kawan-kawan sekalian, bahwa penetapan upah itu dikait-kaitkan dengan keputusan Mahkamah Konspirasi, kawan-kawan. Saya tidak mau menyebut Mahkamah Konstitusi, tapi hari ini kita melihat bahwa Mahkamah Konspirasi atau Mahkamah Konstitusi itu telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan hukum di negara kita. Jangankan kita yang awam dengan hukum, pakar hukum saja kebingungan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, kita tidak lagi menganggap undang-undang cipta kerja itu undang-undang yang berlaku karena undang-undang yang dibuat sudah cacat hukum. Oleh karenanya, kita mendesak kepada pemerintah untuk tidak memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kalau pemerintah tetap ngotot melaksanakan undang-undang ini, maka sama saja menjalankan peraturan yang tidak sesuai dengan konstitusi negara kita.
dan siapapun lembaga negara dan siapapun rakyat Indonesia dan pejabat dan seterusnya yang melanggar konstitusi itu sama saja warga negara yang tidak baik dan warga negara yang kurang ajar karena menyalahi konstitusi negara yang kita cintai. Berikutnya kawan-kawan sekalian, bahwa kita meminta kepada pemerintah dan seluruh kawan-kawan yang bergerak hari ini yang melakukan aksi di seluruh Indonesia, bahwa mari kita bersatu padu melawan sistem upah murah, melawan sistem ekonomi kapitalisme, karena kunci dari persoalan kita adalah sistem ekonomi kapitalisme yang mengkerangkeng ekonomi Indonesia atau ekonomi yang sering disebut oleh pakar-pakar ekonomi yang berkeadilan sosial. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya ingin menyatakan bahwa KSN sebagai konfederasi serikat buruh serikat pekerja di Indonesia akan tetap konsisten, akan tetap melakukan perlawanan apapun itu bentuknya jika sistem ekonomi kapitalisme masih saja diberlakukan di Indonesia. Karena sistem ekonomi kapitalisme inilah yang menjajah kita, yang menghancurkan kita, yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara ini. Oleh karenanya, kepada aparatur, kepada pemerintah, kepada siapa saja yang cinta terhadap bangsa ini, yang cinta terhadap negeri ini, mari kita bergandengan tangan untuk menghancurkan, untuk menghapuskan sistem ekonomi kapitalisme di negara kita. Itulah jalannya agar kita bisa keluar dari krisis yang berkepanjangan. Itulah jalannya bagi rakyat Indonesia untuk sampai kepada kesejahteraan sejati. Oleh karena itu, kawan-kawan, saya mau tes lagi suaranya apakah masih semangat. Kapitalisme hancurkan! Kapitalisme hancurkan! Kapitalisme hancurkan! Kenapa kita tidak sepakat dengan sistem ekonomi kapitalisme, kawan-kawan? Kita melihat pembangunan menjulang tinggi, jalan tol di mana-mana, semua pembangunan diprioritaskan. Rakyat semakin menderita, rakyat tidak merasakan itu. Itulah salah satu bentuk di mana rakyat Indonesia didaya dengan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme, kawan-kawan, itu sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem ekonomi kapitalisme adalah sistem ekonomi yang mengkhianati Pancasila, kawan-kawan. Oleh karenanya, kalau ini dipertahankan oleh rejim Jokowi, saya ingin menyampaikan kepada saudara Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia bahwa kalau Anda mau keluar dari krisis ekonomi yang dihadapi hari ini, tinggalkan sistem ekonomi kapitalisme. Laksanakan sistem ekonomi yang Pancasilais, yang manusiawi, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. KSN. Saya kira itu saya sampaikan. Yang terakhir kepada seluruh kawan-kawan di Sulawesi Selatan, di mana aksi kita hari ini mungkin aksi akan dilanjutkan dengan besok, lusa dan seterusnya sampai tuntutan kita terpenuhi. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Oke, saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.